Kamera roll action. Selamat pagi sahabat Excellent. Ketemu lagi dengan saya Aris Excellent di channel Excellent Bird. Hari ini saya kebetulan datang berkunjung ke tempatnya senior saya, Sigit WMP. Aduh, senior yo. Yo memang senior kok yo. Ah lu. Main bareng ora ono senior. Karena memang dia lebih lama. Ini berdua pemula. Pemain buka lama. Jadi kebetulan aku main ngobrol-ngobrol. Pemain buka lama ini. Ini menanggapi kadang-kadang ada orang yang bilang burung itu dirawat, nggak disetting katanya gitu. Lah ini sebenarnya cuma masalah koneksitas bahasa betul. Sama aja bicara tentang vektor atau konslet ya Pak Haji. Iya. Jadi burung vektor sama konslet itu sebenarnya cuma istilah aja. Kalau burung vektor tuh semua burung awalnya sebelum konslet vektor dulu, betul ya Pak Haji? Titik puncaknya ya konslet itu sebenarnya sama, cuman bicara masalah koneksitas bahasa itu tadi. Sama aja burung itu dirawat, nggak disetting itu maksudnya sebenarnya kalau dirawat itu biasanya cuma untuk rumahan. Jadi untuk burung-burung yang hanya digunakan untuk didengar aja hiburan di rumah. Nah, gitu. Terus untuk kenapa terbahasa di setting? Kalau kita nyeting itu berarti kita mempersiapkan untuk di lomba. Lomba. Biar tarung biar sampai maksimal. Leres Pak Haji, leres. Nah, kita ngerawat yang penting kita rawat baik-baik. Entah itu mau nampil apa enggak kan gitu. Yeah, tapi untuk lomba kita harus nyeting untuk maksimalnya. Betul, leres Pak Haji. Kalau nggak disetting maksimal ya otomatis burungnya belum tentu tampil bagus kan gitu kan Pak Haji. Istilahnya urutannya dirawat dulu terus disetting kan gitu. Bukan salah bukan istilahnya ini bukan beda urutan beda istilah tapi sebenarnya ini urutan. Nah, ya, untuk dirawat itu dirawat yang baik di rumah. Yeah, leres, terus urutannya kalau kita pengen lomba baru kita setting untuk lomba kan gitu ya, kita rawat settingan lomba ya. Supaya burung maksimal kan begitu Pak Haji. Urutan aja. Yang penting teman-teman ini jangan sampai bingung ketika ada istilah-istilah vektor, konslet, semi atau mungkin dirawat, dilatih, disetting itu beda-beda. Sebenarnya cuma masalah bahasa aja atau urutan ketika kita memproses burung ya Pak Haji. Jangan bingung. Yang penting itu. Jadi ketika kita mempersiapkan burung memang awalnya dirawat dulu karena kita harus mempelajari karakter burungnya dulu kayak apa. Terus kondisi burung saat kita pertama dapat itu birahinya kayak apa, emosinya kayak apa. Jadi kan kadang pertama dapat kan kita nggak tahu nih Pak Haji. Dari pengalaman kita pernah lihat, oh burung ini kondisinya kayak gini, tipikalnya kayak gini. Lah itu yang harus dipahami dulu. Setelah kita memahami burung itu hanya proses rawat biasa dulu. Kita buat hiburan di rumah kan kita rawat baik-baik, kan terserah. Kalau kita pengennya lomba, yuk kita rawat dengan settingan lomba, bukan settingan di rumah. Settingan itu macam arahnya kan gitu. Banyak macam dan banyak jenis. Dari tiap orang itu akan mempunyai settingan yang berbeda-beda dengan arah satu tujuan ya Pak Haji. Supaya nampil di lapangan syukur konslet, tak begitu. Jangan pada bingung. Urutannya kan kita ngerawat di rumah baik-baik. Biar bunyi terus kita urutan berikutnya kita nyeting pokoknya lomba kan fighter dulu kita tarik dulu tarungnya keluarkan lomba dulu, kan harus tarung kan begitu terus urutannya kita nyampe maksimalnya dirawat maksimal puncaknya konslet. Soalnya dulu setauku pengalaman dari Pak Haji juga hampir sama, intinya dulu awalnya Kusuma itu ya fighter tuh Pak Haji.
Ku sama Kang Aris itu sama persis, tahu persis urutannya sama gitu. Nah, kadang-kadang ini pemula salah paham bahwa langsung kita nyeting langsung tiba-tiba konslet, nggak semudah itu. Urutannya gitu, dirawat di rumah bunyi, terus untuk lomba ya kita setting untuk tarungnya. Ya betul harus Pak Haji. Itu kita naik ngobrol dulu bertiga berempat karo Kang Iwan Platinum, Kang Kaji Mansur gitu, ngobrol berempat. Jadi moga-moga ini teman-teman biar nggak bingung, kita pengen memberikan pemahaman, jangan bingung yang penting. Jadi rawat dulu aja deh dengan hati, dengan cinta, dengan kasih, ya kan. Bunyi dulu. Ya, yang penting bunyi dulu. Mentalnya ada, baru kita setting lomba. Baru setting lomba, pelan-pelan dilatih, di training. Kita mau setting seperti apa itu nanti teman-teman bisa milih, mungkin bisa ikut caranya Pak Haji, walaupun hampir sama, tapi mesti ada perbedaannya Pak Haji sedikit. Arahnya sama. Awal mulainya beda. Kemungkinan di titik tumpul tengah sebelum sampai puncak mesti kayak nyatu aja Pak Haji. Jadi ketemu. Gambarannya kan kelihatannya tek nanti lurus kayak gitu Pak Haji kan pasti ketemu. Pasti ketemu. Ada titik temunya. Lanjut bahas iki kita ya. Enak ya. Jadi gini Pak Haji, aku tuh kan kemarin sempat ada satu konteks pembahasan viral. Nah, ini aku mau minta pendapat nih dari Pak Haji. Pak Haji nih masalah kol sama brokoli. Aku yakin Pak Haji juga jago karena Pak Haji pengetahuan tentang sayur-sayuran jago. Ya bermoco dari literatur yang ada benar. Nah, saya kira soal Mbah Google kan gampang. Ya. Fungsi-fungsinya ya ini Kang. Emang semua sayur hijau semua itu banyak kandungannya yang disampaikan brokoli dan kubis, macam-macam sayuran mana itu yang brokoli, kubis itu kan mengandung banyak magnesium. Magnesium itu kan masalah testosteron hubungannya. Canggih. Kan begitu. Tapi kan urutannya ada 3. Semakin hijau itu paling tinggi urutannya kan bayam, terus brokoli dan macam-macam warna hijau. Semakin hijaunya semakin pudar makin tinggi. Tapi ada ini rendah, tapi yang lain tinggi. Ada yang efek untuk suara jadinya, zat yang lainnya itu kan begitu. Jadi teman-teman itu seperti pembahasan saya. Bener, ada penelitiannya juga. Nah, Pak Haji itu kan gitu. Tadi tak minta sounding ceritanya, saya cerita Pak Haji ini gimana Pak Haji menurut Pak Haji. Ya karena dia senior saya coba ya berbagi lah istilahnya belajar sama-sama menurut Pak Haji, sama-sama ngerti. Kan gitu istilahnya. Aku coba ini ada fungsi hormon testosteron ada 3. Satu untuk birahi, yang kedua otot dan tulang, yang ketiga suara. Nah dari situ terus aku pengen coba berbagi. Ternyata di situ Pak Haji juga ngerti bahwa di sini ada magnesium, ada anuran. Ini yang makanya. Gitu. Nah yang penting pemberiannya gimana kalau menurut Pak Haji nih? Ya makanya kan kalau orang sharing berbagi yang sudah ngerti nemuin duluan, jangan nyimak itu cuma di depannya. Pasti sampai rekaman terakhir atau sampai apapun, tuntas itu jangan sepotong-sepotong karena mesti ada tutupannya, cara pengasihnya kan gitu. Jangan seneng nyekip, bukan masalah apa kita punya channel terus mau cari dolar aja enggak ya Pak? Enggak kan gitu. Kita fungsinya ini maksud utama kita untuk sharing pengalaman kan gitu. Kenapa makanya durasinya pendek kan gitu biar orang bisa memahami dengan bahasa kita nek gaul biasa kita ngobrol kan gitu. Enak lah basa sehari-hari ya gitu. Mesti jangan nonton cuma di awalnya. Tutupannya mesti ada aturannya, pakai masing-masing yang ditemuin itu yang make kan gitu. Belum tentu caraku karena di tiap kondisi daerah rumah beda. Nah kan gitu. Belum tentu aku pakai di sini umpamanya 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Mas Aris belum tentu kan itu. Ini loh cakepnya Pak Haji nih. Cakepnya Pak Haji nih. Wilayah anunya lain-lain gitu loh. Kadang kan orang disamaratakan perawatan di daerah dingin sama perawatan di daerah panas. Kan beda jauh tuh Pak Haji. Kebutuhan jagung juga lain. Jagung untuk penghangat. Nek nang panas, contoh di luar Jawa Kalimantan. Itu kan panas, tok kasih jagung sama di Jawa ya lain. Sono kenceng kan gitu. Nah makanya jangan sampai salah paham ketika ada satu vlog bahas tentang jagung, pemakaian ini atau pemakaian yang lain. Disimak dulu. Disimak sampai tuntas. Terus juga harus perhatiin orang itu ngerawat di daerah seperti apa nih Pak Haji? Misalnya yang dari Banjarnegara, karena banyak master-master juga timbul dari Banjarnegara, dari Wonosobo juga banyak. Itu daerah dingin. Kalau mungkin di Jogja sama Klaten hampir sama aja Pak Haji. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan. Jawa Timur mungkin Madura lebih panas lagi kan gitu kan. Banyak jago-jago di sana nah, kan gitu. Ini kadang begini Pak Haji. Konten kreator yang
notabene tadinya sebagai seorang pemain yang pengen membagikan sesuatu kadang disalahkannya karena mereka nggak melihat ada situasi seperti ini gitu kan. Situasi wilayah kan. Jadi kadang-kadang itu apa ya, orang bilang wah pakai caramu aku nggak jadi katanya kayak gitu. Dia nggak melihat bahwa dia di daerah dingin sementara kita saling tentang daerah panas. Nah ini nggak ketemu kan Pak Haji ya. Dan akhirnya ngomongnya konten kreator ini salah, hanya ngibul, hanya nipu atau gimana. Padahal kita nggak ada niat apa-apa, kita niatnya hanya berbagi tulus. Sesuai dengan wilayah, kalau kita kan bukan kita Jogja, Solo, sekitarnya kan panas. Panasnya sama kan, paling nggak jauh lah. Kan umpamanya apa? Istilahnya yang kita ngasih untuk penghangat ini di sini porsinya 1 kali. Di daerah dingin bisa 2 kali lipatnya. Betul. Pakan pun kan demikian Pak Haji. Kadang-kadang ada yang ngomong pakannya polos. Wah aku pakai pakan polos jadi, wah aku pakai pakan tinggi jadi. Loh, itu kan juga dilihat dari satu kondisi burung pada saat kita pegang, karakter burungnya kayak apa, gampang birahi apa enggak. Yang kedua masalah kondisinya di mana, lokasi panas apa tidak kan gitu kan Pak Haji. Kayak tadi tingkat umur pengaruh. Ya, tingkat umur belum lagi semakin umur bertambah, itu kebutuhan IF-nya berkurang. Tuh. Kan gitu. Ini cakep lagi nih, aku dapat tambahan ilmu nih di sini main ke sini. Nah, ini semakin berkurang. Leres. Gunanya sharing ini. Kadang aku sering sharing dulu zaman Vector pun aku sering gojekan sama Pak Haji. Sama kita belum ketemu itu setelan masing-masing. Belum ketemu setelan masing-masing, aku sering gojekan sama Pak Haji. Kadang sharing hal kayak gini, aku kan tadi ngomongin masalah cuaca, masalah pakan, masalah muding, endingnya masalah umur. Masalah umur juga banyak yang orang itu kurang memperhatikan. Semakin usianya nambah, ternyata menurut Pak Haji ini kebutuhannya juga lebih berkurang. Lebih kecil daripada yang masih muda. Contohnya anak-anak masih butuh banyak nutrisi, segala macam, protein tinggi, segala macam. Semua. Kita masuk protein tinggi tadinya kolesterol. Nah kan gitu. Makanya kan sebenarnya itu kan lebih ngarah nih ke pemahaman Pak Haji. Soalnya settingan itu tergantung dari cuaca, dari kondisi burung, kan gitu. Lokasi burung. Jadi jangan sampai nanti teman-teman salah menafsirkan bahwa ketika dikasih settingan seperti ini nanti konten kreator kan gitu. Padahal itu benar semua gitu loh. Benar semua dengan kondisi seperti apa. Kan masalahnya kan kayak gitu Haji ya. Jangan makanya kan disimak bener-bener, jangan sepotong-sepotong mahal. Leres, jangan sampai skip. Soalnya kalau skip ada sepotong aja yang lari, nanti resikonya di belakang bisa salah semua kan Pak Haji, bisa gagal paham. Beda kalau kita sharing istilahnya kita di jalan ngapain lain bisa di skip. Tapi kalau rawatan nggak bisa sepotong. Bener-bener harus paham bener. Resikonya besar banget. Kita nyampein juga pakai bahasa yang gampang biar gampang dipahami teman-teman. Ya, kalau pakai bahasa terlalu tinggi resikonya orang bingung kan Pak Haji. Kan ada nggak cuma yang sudah gede, anak-anak SD kayak kemarin kan juga itu yang datang si fansnya Pak Haji tuh. Mas Ramdan kan kemarin itu kan belum tentu anak kecil segitu. Bukan kita membodohkan anak kecil, bukan. Anak kecil pintar, tapi kan kadang-kadang yang dipahami. Cara tata bahasanya mungkin mereka kan belum seluas kita kan pergaulannya Pak Haji. Jadi memang harus benar-benar teman-teman ini jangan sampai menyalahkan, coba dicek dulu. Salahkan teman-teman yang lain sharingan resikonya kan seperti itu. Jangan nyalakan yang sharing di bagian Malang, jangan nyalakan yang Surabaya, Banjarnegara disalahke, Wonosobo disalahke. Teman Sumatera disalahke. Ora iso di tempatku kan gitu, jangan. Nah, syukur-syukur teman-teman nemuin satu settingan yang di daerah dengan posisi panas sama-sama panasnya gitu kan. Jadi akhirnya paling nggak beda jauh Pak Haji Jadi kalau yang sesuaikan masing-masing. Ya, betul. Ini kita bahas cuaca. Bandung pun kan kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas lain. Gitu. Mungkin pemberian puding juga dilihat dari misalnya ini musim hujan. Yang pada saat musim panas gimana, musim hujan gimana itu juga perlu dipertimbangkan kan Pak Haji. Musim hujan biasanya kan dingin, itu biasanya kebutuhan tubuh itu sekitar naik 10%. Nah, tuh Pak Haji udah kasih bocorannya tipnya Pak Haji nih. Ketika musim panas sama musim hujan pemberiannya puding pun beda. 10%. Nah, yang resiko ketika teman-teman pakai settingan melulu datar kayak gini lurus lempeng, cuacanya berubah. Apakah tetap lempeng apa kita ikut berubah? Itu kadang-kadang kan bisa salah paham kan Pak Haji. Resikonya kan besar banget ketika itu nggak dipahami gitu loh. Nggak cuma masalah itu, masalah mandi aja kan pengaruh Pak Haji. Kan Pak Haji. Kadang-kadang ada teman yang bilang mandi itu harus mandi sendiri, mandi harus disemprot kan. Mungkin settingan di beberapa tempat beda-beda.
mungkin dari cuacanya juga pengaruh ya Pak Haji, harus didinginkan dengan mandi atau gimana. Contoh kayak gini sekarang, cuaca kan ini redup dong tapi panas. Ya. Pasti burung badannya nggak enak. Nggak enak. Mesti tok kasih cepuk apa air minum tok kasih penuh mesti dia selulup. Ya, biar karena seger. badannya nggak enak. Nggak enak. Kayak gerah ya Pak Haji. Kan gitu. Nanti pas umpamanya dingin, wah harusnya mandi, nggak mandi. Nah, kalau nggak mandi, kalau kita nggak mandiin, ya dia birahi naik. Kalau kita nggak kontrol pakai semprot, berarti itu gabungan semua nenek masalah. Ya, jadi butuh pemahaman yang dalam ketika teman-teman rawat burung, butuh memahami gimana kondisi burungnya, cuacanya, kondisinya. Jadi macam-macam banget yang harus kita pikirkan. Apalagi cuaca kan pengaruhnya besar. Gitu. Apalagi kalau burung-burung baru awal jadi Pak Haji. Dulu kan banyak nih ngomong, wah burung konslet di rumah udah konslet, begitu sampai lapangan cuacanya mendung, diem tok gitu kan. Nah ini kan harus kecerdasan kita untuk, kata Pak Haji, setting di lapangan ini penting kan. Penting. Gitu. Coba Pak Haji ceritain. Contoh, kita wes di rumah di sini kita mau, umpamanya di Klaten, Jogja, Solo, kita mau main ke Bandung, Wonosobo, atau Malang, Batu. Nah, itu dingin apa enggak? Dingin. Nah, itu harus kita gimana? Besok biar di sono, nyampe sono tetap badannya hangat supaya maksimal. Nah, kan tidak gitu. Berbeda ketika pindah lokasi di Haji. Kan gitu. Kita jaganya di situ gimana? Kadang-kadang orang disamaratakan di nggak bisa. Kita umpamanya dari sini main ke Jakarta, lokasinya di Tanjung Priok, panasnya kayak apa di pelabuhan? Nah, kan lebih panas, harus dikurangi kan? Ya. Nah, kan gitu. Nah, kadang-kadang memang harus butuh. Jadi balik lagi, pokoknya intinya coba dipahami, jangan sampai nyalain konten kreator yang notabene sebagai seorang pemain. Cuma pengen sharing kayak gitu. Pengalaman temen mereka, teman-teman yang dialami, yang jalan mereka kan. Jadi jangan nyalain, semua punya cara, wilayah masing-masing. Iya. Gitu. Satu tempat dan tempat yang lain itu berbeda. Jadi nggak semudah yang diomongin. Nah, ini sekarang makanya kan intensitas omahku sini sama di situ beda wisata. Cara jemure. Nah, kan gitu. Terus Pak Haji kan pernah ngomong nih, titik satu di sana sama di sini aja kan lain kan? Rindangnya pohon. Nah, ya kan. Pokoknya kita duduk di sini, sama di situ kan lain tuh kan? Lain. Kadang kita risih di situ, akhirnya kita bisa pindah. Itu manusia kan bisa pindah. Tapi kalau burungan yang pindah yang punya kan. Pemahaman kita kayak, wah kayaknya nggak nyaman nih burung ini. Wah kayaknya kalau di titik ini kok nggak gacor. Taruh dipindah di tempat yang dia nyaman. Sebenarnya kan cuma itu loh sebenarnya. Kadang-kadang peletakan orang nggak mikirkan sampai ke situ Pak. Jadi kita butuh jauh banget untuk memikirkan lebih detail, lebih paham tentang burung. Penempatan lokasi pun sangat berpengaruh. Jadi kadang-kadang ketika sudah ketemu titik gacornya dia di tempat itu, ya udah jangan dipindah-pindah, di situ aja Pak.